Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PTS Fisika kelas 12. Nomor 15, bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar. Di sini yang diketahuinya adalah muatannya, jadi di sini adalah Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian ini adalah kuat medannya, di sini adalah medan listriknya. Jadi di sini adalah E sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menghitung F ini, kita menggunakan rumus medan listrik. Jadi di sini adalah E sama dengan F per I. Jadi ini rumus medan listriknya, jadi gaya per muatan. Karena yang dicari adalah F, maka di sini F sama dengan, ini Q-nya dipindah ke sini, berarti ini dikali. Jadi E dikali dengan Q. Jadi di sini sama dengan nilai E-nya adalah ini, 1,2 kali 10 pangkat 5, kemudian dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 19. Maka di sini sama dengan 1,2 dikali 4 adalah 4,8. Kemudian dikali dengan 10. Di sini 5, di sini 19, ini dijumlahkan jadi 5. Karena ini dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Karena dijumlah min berarti di sini min 19. Hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 5 dikurangi 19 adalah min 14. Jadi 4,8 kali 10 pangkat min 14. Satuannya adalah Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A, 4,8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Ini jawabannya. Kemudian nomor 16, sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif, sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton. Jika besar muatan tersebut adalah plus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka besar medan listrik di titik P adalah, di sini yang diketahuinya adalah gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan 0,05 Newton. Kemudian ini adalah muatannya, jadi di sini adalah Q sama dengan plus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah medan listriknya, yaitu E sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Untuk menghitung medan listrik ini, kita menggunakan rumus medan listrik, yaitu E sama dengan F per Q. Jadi ini rumus medan listriknya, maka di sini sama dengan F-nya ini adalah ini, jadi 0,05, kemudian dibagi dengan Q-nya, yaitu ini, jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi di sini sama dengan, ini 10 pangkat min 6 dikataskan jadi positif, jadi di sini 0,05 kali 10 pangkat 6 per ini per 5. Kemudian di sini sama dengan, jadi di sini di belakang koma ada 2 angka, kemudian di sini 6, ini bisa dikurangi, jadi di sini 5 kali 10 pangkat 4 per 5. Jadi di sini sama dengan, ini 5 dibagi 5 adalah 1, jadi di sini adalah 1 kali 10 pangkat 4. Jadi ini 1 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang E, 1 kali 10 pangkat 4 Newton kolom pangkat min 1. Jadi per kolom ini bisa dijadikan kolom pangkat min 1. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 17, jarak dua muatan A dan B adalah 4 meter. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 meter dari A. Jika QA min 300 mikrokolom, QB 600 mikrokolom, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, maka kuat medan listrik di titik C pengaruh dari kedua muatan adalah, di sini yang diketahuinya adalah jaraknya, jadi di sini jarak AB-nya, jadi RAB sama dengan 4 meter. Kemudian titik C ini jaraknya dari muatan A adalah 1 meter, berarti di sini adalah RAC sama dengan 1 meter. Kemudian ini muatan A-nya, jadi di sini adalah QA sama dengan min 300 mikrokolom. Ini kita jadikan kolom, jadi di sini sama dengan min 300
kali 10 pangkat min 6 kolom, atau di sini sama dengan, karena di sini ada nolnya, ini bisa dihilangkan, dan ini pangkatnya berkurang, jadi di sini min 3 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ini Ki A-nya, kemudian Ki B-nya, jadi di sini Ki B sama dengan 600 mikrokolom, jadi di sini sama dengan 600 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian di sini sama dengan, ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian ini nilai K-nya, jadi di sini K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Jadi pangkat min 2 ini adalah per. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik C. Jadi di sini adalah E C-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini, ini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada muatan A dan muatan B. Jadi di sini A, di sini B. Muatannya adalah A-nya ini negatif, jadi di sini negatif. Kemudian yang B-nya ini tidak ada tandanya, kita anggap positif. Jadi di sini adalah positif. Kemudian titik C ini berada 1 meter dari A. Jadi di sini titik C-nya ini 1 meter. Jadi ini misalkan titik C, ini adalah 1 meter. Berarti jarak dari B ini, karena jarak totalnya adalah 4, karena di sini adalah 4, berarti di sini adalah 3 meter. Jadi jarak totalnya adalah 4. Jadi yang ditanyakan kuat medannya di titik C. Jadi prinsip medan ini, medan listrik ini adalah, jadi prinsip medan listrik di sini adalah mendekati muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Jadi di sini mendekati muatan negatif, ini mendekati, berarti di sini adalah E AC. Kemudian menjauhi muatan positif, berarti akibat muatan B ini akan menjauhi. Berarti di sini menjauhi muatan negatif. Berarti di sini adalah E B C. Jadi E B C-nya di sini. Jadi ini medan listriknya adalah searah. Karena medan listriknya searah, berarti di sini medan listrik total di titik C adalah sama dengan dijumlahkan. Jadi di sini E AC ditambah dengan E B C. Jadi medan listriknya ini dijumlahkan karena searah. Di sini kita cari EAC dan EBC-nya terlebih dahulu. Kita hitung EAC-nya. Jadi di sini AC sama dengan ini jarak dari A ke C, berarti di sini adalah AC-nya ini adalah 1 meter. Kita akan pakai ini. Jadi di sini rumus medan listrik adalah K Ki A, ini A berarti per RAC kuadrat. Jadi ini rumus medan listriknya. Jadi di sini sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki A-nya adalah ini. Jadi ini dalam perhitungan minusnya ini dihilangkan. Jadi di sini adalah 3 kali 10 pangkat min 4 per, di sini RAC-nya adalah 1, berarti di sini adalah 1 kuadrat. Berarti di sini sama dengan, ini 9 dikali 3 adalah 27, berarti di sini 27, kemudian dikali dengan 10, ini pangkatnya karena dikali berarti dijumlahkan. Jadi ditambah min 4 berarti 9 dikurangi 4 adalah 5. Jadi 27 kali 10 pangkat 5 satuannya adalah N per C. Jadi 27 kali 10 pangkat 5 N per C. Ini yang EAC-nya. Kemudian kita hitung EBC-nya. Jadi EBC sama dengan, ini rumusnya adalah K Ki B per RBC kuadrat. Jadi ini rumus EBC-nya. Kemudian di sini sama dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan Ki B-nya adalah ini. Jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 4 per RBC-nya ini adalah 3. Berarti di sini adalah 3 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 9 dikali 6 adalah 54. Kemudian dikali dengan 10 pangkat, ini 9 dikurangi 4, ini karena dikali berarti ini dijumlahkan, jadi 9 dikurangi 4 adalah 5, jadi 10 pangkat 5 per 3 kuadrat ini adalah 9. Jadi di sini 54 dibagi 9, hasilnya adalah 6, jadi 6 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per kolom. Jadi ini medan listrik BC-nya. Maka medan listrik total di titik C-nya adalah sama dengan EAC-nya ini adalah ini. Jadi 27 kali 10 pangkat 5, kemudian ditambah dengan
ini EBC-nya adalah ini, jadi 6 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini pangkatnya sudah sama, maka ini bisa dijumlahkan, jadi 27 ditambah 6 adalah 33. Jadi 33 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi ini hasilnya, dan muatan totalnya ini adalah 33 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan plus 20 mikrokolom dan plus 45 mikrokolom terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga kuat medan di C sama dengan 0, letak C dari A adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah muatan listriknya. Jadi di sini adalah QA-nya yaitu sama dengan plus 20 mikrokolom, ini kita jadikan kolom, jadi 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QB-nya, jadi di sini QB sama dengan plus 45 mikrokolom, jadi di sini sama dengan 45 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ini jaraknya, jadi jaraknya ini adalah R, yaitu sama dengan 15 cm, ini bisa kita ubah ke meter, jadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah letak C dari A ketika medan listriknya adalah 0. Berarti di sini adalah RCA, yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakan. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi di sini misalnya muatan A-nya, kemudian di sini muatan B-nya. Jadi di sini positif, di sini positif. Karena di sini A dan B ini masing-masing muatannya positif. Jadi di sini A, di sini B. Kemudian titik C ini terletak di antara A dan B. Jadi dimisalkan titik C ini adalah di sini. Kemudian ini titik C. Kemudian ini medan listriknya adalah 0. Jadi medan listrik ini adalah menjauhi muatan positif. Jadi di sini akibat muatan A menjauhi, berarti di sini adalah medan listrik EAC. Kemudian akibat muatan B menjauhi, berarti di sini yaitu di sini adalah EBC. Ini medan listrik yang terjadi pada titik C. Yang ditanyakan adalah jarak dari A ke C-nya, yaitu di sini misalkan adalah X. Maka jarak dari B ke C-nya, jadi total jaraknya ini adalah 15. Berarti di sini adalah 15 dikurangi X. Jadi BC-nya adalah 15 dikurangi X. Maka kita cari nilai X ini. Di sini karena medan listriknya adalah 0, berarti EBC ini sama dengan EAC. Berarti di sini adalah EBC sama dengan EAC. Jadi medan listrik yang terjadi adalah sama besar karena kuat medan listrik di titik C ini sama dengan 0. Jadi rumus medan listrik di sini EBC ini adalah KQB per RBC kuadrat sama dengan ini EAC berarti KQA per RAC kuadrat. Ini nilai K-nya bisa dicoret karena nilainya sama. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini QB-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 45 kali 10 pangkat min 6 per RBC-nya. Jadi RBC ini adalah ini. Jadi di sini adalah 15 min X. Ini dikuadratkan. Kemudian sama dengan QA-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 20 kali 10 pangkat min 6 per RAC-nya adalah ini. Jadi di sini X kuadrat. Di sini karena 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6, ini bisa dicoret. Kemudian ini kita kelompokkan kuadratnya, jadi kuadratnya ini kita pindahkan ke sini, jadi ditukar dengan 20. Jadi di sini adalah 45 per 20 sama dengan ini sama-sama kuadrat, bisa dikelompokkan jadi 15 min X per X, ini dikuadratkan. Jadi ini dikelompokkan kuadratnya. Ini bisa disederhanakan, jadi ini bisa disederhanakan menjadi ini dibagi 5, jadi di sini 9 per 20 dibagi 5 adalah 4. Jadi 9 per 4 sama dengan ini bentuk kuadrat, jadi 15 min X per X kuadrat. Di sini kita hilangkan kuadratnya, jadi kuadrat ini bisa dihilangkan dengan cara mengakarkan. Jadi di sini kita jadikan akar, jadi 9 per 4 sama dengan ini diakarkan, jadi 15 min X per
X. Ini dikuadratkan. Jadi akar dari ini, maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 9/4, di sini akar 9 adalah 3, per akar 4 ini adalah 2. Jadi 9/4 ini adalah 3/2. Jadi akar dari 9/4 ini adalah 3/2. Kemudian sama dengan, di sini karena kuadrat kemudian diakarkan, berarti kuadratnya hilang. Jadi di sini adalah 15 min X per X. Maka di sini kita kali silang, jadi X dikali 3 adalah 3X. Kemudian sama dengan, ini 2 dikali dengan 15 min X. Maka di sini 3X sama dengan, ini 2 dikali 15 adalah 30, kemudian 2 dikali X, jadi min 2X. Ini X-nya kita pindahkan ke sini, karena di sini ada variabel X, berarti min 2X-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 3X plus 2X sama dengan 30. Di sini kita jumlahkan, di sini adalah 5X sama dengan 30. Jadi X sama dengan, ini 5-nya dipindah ke bawah, jadi 30 per 5. Hasilnya adalah sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6 cm. Jadi ini hasilnya, maka jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.